Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Audelia, NIM saya 1910411020. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas topik mengenai materi hak dan kewajiban. Mungkin yang pertama akan saya bahas definisi sedikit mengenai hak dan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki makna kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu serta wewenang menurut hukum. Nah, mungkin bisa disimpulkan, hak adalah suatu wewenang atau kekuasaan untuk menuntut sesuatu yang harus diterima dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun. Nah, selanjutnya pengertian kewajiban. Dalam kamus sosiologi antropologi, kewajiban adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan sesuatu tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nah, berdasarkan kamus sosiologi antropologi ini bisa disimpulkan bisa kita terima bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dan harus dilakukan. Jadi yang biasanya ini mencakup tugas atau suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya ini saya akan membahas mengenai kewajiban sebagai warga negara. Jadi kewajiban sebagai warga negara ini sudah dituliskan di Undang-Undang Dasar di pasal-pasal tertentu. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi emang setiap warga negara ini mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Selanjutnya pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal ini berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi emang kita sebagai warga negara ini dituntut, emang harus sih sebenarnya menghargai menghargai hak asasi manusia, seperti misalnya hak beribadah, hak untuk mengemukakan pendapat. Kita tuh harus saling menghargai. Dan yang terakhir ini yang akan saya sebutkan adalah pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi kita emang sebagai warga negara ini harus mempertahankan keamanan dari negara kita sendiri. Kita kan sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya memiliki kewajiban untuk mematuhi tata tertib yang ada di negara ini. Salah satunya ini adalah tata tertib lalu lintas. Tapi masih banyak banget kasus-kasus yang beredar mengenai pelanggaran lalu lintas. Salah satunya ini adalah kasus ugal-ugalan pemotor terobos JPO stasiun Pasar Minggu Baru. Jadi JPO tersebut kerap disalahgunakan oleh pengendara motor. Jadi nih pengendara motor ini menjadikan si JPO ini sebagai jalan alternatif untuk mempersingkat jarak tempuh. Meski rambu larangan sudah dipasang dan telah banyak kecelakaan terjadi. Nah, maraknya pengendara motor yang naik ke jembatan penyeberangan orang atau JPO Stasiun Pasar Minggu Baru, Jakarta Selatan ini dirasa cukup meresahkan pejalan kaki yang kerap menggunakan fasilitas tersebut untuk menyeberangi pelintasan stasiun kereta. Salah satu warga yang resah adalah Furqon Hakim. Jadi Furqon Hakim ini pria berusia 27 tahun mengaku cukup khawatir ketika melintas jembatan yang dilalui banyak motor. Katanya gini dikutip pada tanggal 15 November 2019, sebenarnya sih nggak takut ketabrak, cuma ngeri kesenggol stang motor aja. Ngerinya malah kalau kesenggol motornya jatuh dan bahayain pejalan kaki yang lain. Karena kan tanjakan di sini cukup curam, katanya gitu. Nah, menurut Furqon, hal yang lebih berbahaya justru bisa terjadi pada pengendara motor. Kalau yang naik motor boncengan,
terus nggak kuat naik kan, jadi tuh kayak jalannya tuh kan curam gitu kan JPO-nya. Nanti mungkin saya akan kasih tahu gambarnya di sini ya, kan rada curam. Nah kan kalau boncengan bisa jatuh kan yang belakang kalau nggak kuat tanjak gitu, kata dia. Hal yang sama juga dikatakan Syafitri, berusia 35 tahun. Dia menilai sewajarnya JPO bukan diperuntukkan bagi pengendara motor. Emang JPO kan untuk pejalan kaki, cuma motor-motornya aja nih yang bandel ya. Salah satunya di JPO stasiun Pasar Minggu Baru. Katanya Syafitri gini, ya sesuai namanya kan JPO, jembatan penyeberangan orang, maaf, bukan jembatan penyeberangan motor. Justru sebagai pengguna jalan kita nggak nyaman, katanya gitu. Dia berharap masyarakat bisa sadar dan memanfaatkan fungsi JPO dengan semestinya. Tidak hanya itu, dia juga berharap petugas keamanan bisa mengawasi jembatan tersebut agar tidak dilalui motor. Kalau bisa ada petugas dan dikenakan sanksi bagi yang lewat, katanya gitu kan. Nah, menurut pendapat saya sendiri ya mengenai JPO ini, memang sepantasnya sebenarnya JPO ini kan emang sesuai sama namanya ya, jembatan penyeberangan orang, bukan jembatan penyeberangan motor gitu. Harusnya alasan motor-motor ini juga ngelewatin JPO di depan stasiun Pasar Minggu Baru katanya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini balik lagi ke kebiasaan orang Indonesia yang suka mempersingkat waktu, yang kayak ya udah deh, malas untuk misalnya muter balik, atau malas untuk, ya kan kalau jalanan harus muter balik kadang suka ada orang yang malas, terus mereka melanggar lalu lintas, salah satunya ini JPO. Dan ini jujur kalau menurut saya sendiri ini bahaya banget, karena kalau misalnya orang-orang lagi jalan kaki terus motor kan, walaupun motor kecil ya, nggak sebesar mobil, tapi kan tetap aja kalau di jalanan JPO tetap dia memakan tempat, sehingga orang-orang yang lewat juga takut kenapa-napa kalau kena stangnya atau kena apanya. Menurut saya hal ini harus segera dituntaskan ya sebenarnya sama pemerintah. Nah, ada beberapa upaya nih untuk mengatasi kasus pelanggaran lalu lintas. Yang pertama ini ada penetapan hukum secara tegas, yang lebih tegas, bukan permainan hanya tempel aja di jalan. Kayak misalnya yang tadi JPO itu, mungkin salah satunya ada polisi lalu lintas kali ya, ada polisi lalu lintas yang ngawasin bagi pemotor yang lewat JPO tersebut. Jadi banyak orang-orang yang gak ngelakuin hal itu lagi, karena kan udah ngeliat, diawasin nih sama polisi lalu lintas, pasti pada nggak berani kan kalau diawasin sama polisi lalu lintas. Mungkin salah satu caranya itu yang JPO tadi. Terus yang kedua, ada mengadakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan lalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah. Nah, biasanya kan kayak kadang kalau anak-anak suka ngikut-ngikut yang dewasa ya, kayak lewat situ boleh ya, misalnya kayak yang tadi lewat JPO, lewat jembatan boleh ya. Kadang ada orang aja, ya udah deh, saya ikut saja misalnya gitu, ikut aja nggak apa-apa kali ya gitu, tanpa mereka berpikir berbahaya juga buat pejalan kakinya gitu kan. Makanya harus ada sosialisasi nih terhadap peraturan-peraturan lalu lintas. Terus yang ketiga ini mengadakan sosialisasi tentang kecelakaan yang terjadi di jalanan akibat ketidaktertiban lalu lintas dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Jadi mungkin ini aparatur negara kali ya, kayak misalnya polisi gitu kan, yang biasanya mengawasi lalu lintas di jalanan, mungkin mengadakan sosialisasi nih untuk menghindari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin akan terjadi nantinya kalau banyak orang yang tidak melakukan tata tertib lalu lintas. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Nah, bagi rekan-rekan harap di rumah aja, karena dengan di rumah aja kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Dan di rumah aja kita juga bisa melakukan hal-hal positif lainnya loh. Contohnya kayak belajar masak, mungkin bisa juga untuk berlatih main alat musik kan, dan menyalurkan hobi-hobi lainnya, gambar atau bernyanyi, buat video yang menarik, yang bermanfaat buat orang lain. Jadi tetap di rumah aja dan stay healthy. Dan ambil hikmah yang dapat kita ambil dari adanya wabah COVID-19 ini. Karena di setiap ada masalah, pasti ada hikmah yang dapat kita ambil. Salam, bela negara.